Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Alhamdulillahilladzi waffaqa 'ibadahu lil udhiyah wa fataha lahum abwabar rahmati wal maghfirah wa ja'ala 'idul adha farhatan lil mudahhin wa mawsiman lisyariqin wa itqan lil mudhnibin. Nahmaduhu syukran yaziduna ni'matahu min fadlihi wa ihsanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tudhi'ul quluba wa tuzakkin nufusa wa tuballighuna daras salam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqq fakana hadiyan ila sawa'is sabil wa dalan ala siratil hikmati wal 'adl sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang sama-sama kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Takbir, tahmid dan tahlil sejak mulai tadi malam bertalu-talu di setiap sudut kota, di setiap sudut desa, bahkan di setiap relung-relung hati kita yang terdalam. Kita merasakan bahwasanya patut kiranya kita selalu bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kita yang kecil ini masih bisa merasakan nikmatnya, megahnya beridul adha bersama-sama pada pagi hari. Maka dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat beriring salam semoga selalu kita dawamkan, semoga selalu kita langgengkan terhadap baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam, yang beliaulah satu-satunya nabi yang patut kita jadikan harapan, yang patut kita nanti syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang bersama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam memiliki banyak sekali khazanah kepemimpinan, mulai dari Nabi Zulkarnain, mulai dari orang soleh yang bernama Luqman, sampai Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang diakui 3 agama. Mohon maaf, Nasrani, Yahudi dan Islam mengakui bahwa Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kiat-kiat Nabi Ibrahim sehingga sampai sekarang masih diakui 3 agama besar di seluruh dunia ini? Maka
ketika kita membicarakan tentang kepemimpinan Nabiullah Ibrahim, erat rasanya tidak pernah kita lupakan bahwa Nabiullah Ibrahim mencerminkan seseorang yang tangguh dari kisah-kisahnya, mulai dari menghancurkan berhala kesombongan kaum musyrik dengan kapak keyakinannya Nabi Ibrahim, sampai dengan menurunkan egonya Nabiullah Ibrahim dengan meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di lembah yang tandus yang kini bernama Mekah, yang menghasilkan air Zam-Zam yang berguna untuk seluruh umat muslim di dunia yang berziarah ke Makkah Al-Mukarramah. Dan yang paling fenomenal adalah ketika Nabiullah Ibrahim mendapatkan perintah untuk menyembelih anaknya. Maka tidak heran kiranya ketika 78% orang-orang di Indonesia, masyarakat kita sangat taat kepada pemimpin yang dia memiliki basic kepemimpinan dari keagamaan. Maka pemimpin ini sendiri paling tidak ada 4 yang harus kita contoh dari Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka yang pertama adalah pemimpin sudah barang tentu dan pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun qala inni ja'iluka linnasi imama. Maka tatkala Ibrahim alaihissalatu wassalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka langsung beliau menyatakan bahwa aku sanggup menghadapi ujianmu ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala seketika itu pula berfirman, telah aku jadikan Nabiullah Ibrahim ini adalah imamnya para manusia. Maka yang kedua adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam sungguh-sungguh taat kepada Allah. Maka Abu Bakar As-Siddiq dalam pidatonya yang fenomenal ketika beliau baru diangkat menjadi rasul, baru diangkat menjadi khalifah, ketika Rasul kita wafat, beliau mengatakan dengan lantang dan tegas, ati'uni ma ata'ullah wa rasulah, fa in asaytullah wa rasulah la ta'ata li 'alaikum. Taatilah aku selama aku ini masih taat kepada Allah dan Rasul. Maka ketika kalian mendapati aku maksiat, tidak ada lagi kewajiban kalian untuk taat kepada aku. Allahu Akbar. Maka yang ketiga adalah bagaimana pesan dari Al-Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan pemimpin itu seharusnya bisa menjaga hati dimanapun, kapanpun, dan harus mencerminkan sebagaimana sejatinya seorang pemimpin. Maka beliau mengatakan, al-qalbu huwal malik wal a'dha'u junuduh, wa idza tabati al-maliku tabat junuduh, wa idza khabithal maliku khabithat junuduh. Hati itu adalah raja bagi tubuh kita, dan anggota tubuh kita ini adalah tentara-tentaranya hati. Maka apabila rajanya baik, baik juga tentaranya. Apabila rajanya jelek, maka akan lebih jelek tentaranya. Dan kepemimpinan yang bersandarkan dengan keagamaan yang kuat, yang terakhir adalah bagaimana memimpin dengan teladan, bagaimana memimpin dengan qudwah.
Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi beliau mengatakan bahwasanya al-qaidul haqiqi huwa man yaqudu bil qudwah qabla an yaquda bil amr. Fakana Ibrahim huwa uswatun huwa qudwatun fi tadhiyati wal ikhlas was sabr. Fastahiqu an yakuna Ibrahim imaman linnas. Maka kepemimpinan hakiki, kepemimpinan sejati itu adalah ketika seorang pemimpin memimpin dengan teladan sebelum dia memimpin dengan perintah. Maka Nabiullah Ibrahim adalah contoh real, contoh nyata orang yang memimpin dengan penuh pengorbanan, kesabaran dan keikhlasan. Maka selayaknya Nabiullah Ibrahim ini adalah pantas dan layak mendapatkan gelar imam bagi seluruh manusia. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa sabina wa barakatina wa nabiyana wa maulana Muhammad. Alhamdulillah thumma alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Al-qail fil Qur'an innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami sadar bahwa kami adalah pemimpin-pemimpin yang zalim. Kami adalah pemimpin yang belum bisa memberikan contoh kepada anak, kepada istri kami, kepada masyarakat. Maka dengan berkat Idul Adha pada pagi hari ini, ya Allah, jadikanlah kami pemimpin-pemimpin setaat Nabi Ibrahim. Jadikanlah kami pemimpin-pemimpin yang bisa menjaga hati sebagai Ibrahim alaihissalam menjaga hatinya untuk umat. Maka jadikanlah kami pemimpin yang taat kepada Rasul-Rasulmu ya Allah, yang taat kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami pemimpin yang tidak hanya berbicara ya Allah. Kami ingin memberikan uswah ya Allah. Kami ingin memberikan qudwah ya Allah. Kami ingin memberikan contoh nyata untuk umat ya Allah. Maka tidak ada kekuatan untuk itu semua ya Allah, kecuali kami kembalikan semuanya kepadamu ya Allah. Sang Maha Penerima Tobat, Sang Maha Penghapus dosa, Sang Maha Pengabul doa. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum